Mudah-mudahan jemaah Mahfuz Solihah menjadi ibu-ibu yang solihah solihah. Kebanggaan pasangannya, kebanggaan putra-putrinya, kebanggaan keluarganya, kebanggaan masyarakat. Amin, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Salawat serta salam kita panjatkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan pengikutnya, dan insya Allah pada kita umatnya. Yang kami hormati Ibu Ustazah, Masya Allah, barakallah, alhamdulillah biasa petang beliau syuting di Masjid Al-Islam di kajian Mahfuz Solihah. Mungkin Ustazah selalu sehat lahir batinnya dan diberikan ilmu yang manfaat ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbi. Yang kami hormati Ibu Ketua Majelis Taklim Mahfuz Solihah, Ustaz jajarannya, dan yang kami hormati pula seluruh jemaah Majelis Taklim Mahfuz Solihah yang dibanggakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu solehah, untuk mencari kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita buka majelis ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah siap Ibu mendengarkan materi yang akan disampaikan sore ini? Insya Allah ya, alhamdulillah. Untuk lebih semangat Ibu, karena kita itu segala sesuatu kalau ingin bahagia di dunia dan di akhirat itu harus mempunyai ilmu. Betul tidak Ibu? Ya, ikuti ya Bu ya. Tolong Ibu-ibu bunda teman yang manannya tolong ditepuk-tepuk ya dia. Bicara apa ya? Ini dari kasaran Ibu-ibu beraktivitas terus-menerus ya. Tolong diikuti ya. Man arada dunia, man arada dunia, ka'alaihi bil ilmi, man arada akhirah, ka'alaihi bil ilmi, man arada dunia, ka'alaihi bil ilmi. Ingin bahagia di dunia dengan ilmu, ingin bahagia di akhirat dengan ilmu, ingin bahagia di keduanya dengan ilmu. Ibu-ibu mata saya jualan tak mau salah kiri atas kita malulah. Sekarang kan sebelah kiri Ibu, tadi pas sebelah kanan dulu, sekarang mulai tepuk-tepuk sebelah kirinya ya, kebalikannya ya. Oke Ibu? Oke, Ibu sigap ya, selalu becek ya dalam apapun. Siap ya Bu ya? Jika ingin sedih di dunia, rosing di dunia, rudet di keduanya, jangan nuntut ilmu, apalagi di akhirat, gak usah nuntut ilmu. Masya Allah itu ya, itu ya Bu ya, Masya Allah ya. Jangan menuntut ilmu di dunia ya. Ingin bahagia dunia akhirat, tolong mencari ilmu. Insya Allah sekarang Mahfuz Solihah setiap akad materinya selalu ya Bu ya, Masya Allah yang terbaik. Insya Allah pada sore ini kita juga akan mendengar materi yang sangat luar biasa dari Ibu Ustazah yang sudah ada berada di tengah-tengah kita. Sebelum mendengarkan materi yang akan beliau sampaikan, tak lupa kita akan yel-yel Mahfuz Solihah. Siap Ibu? Ayo, Mahfuz Solihah, maafkan ukhuwah istiqomah Allah. Masya Allah. Amin ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan itu menjadi doa ya. Insya Allah Ibu Solihah kita akan mendengarkan materi pada kesempatan ini adalah anakmu bukanlah
warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam daun sereh bunga jawa salaman resawade. Araya ibu ayah. Sekali lagi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rambut botak, rambut cepat, rentak, tapi segalanya rentak. Dan rentak itu tak abdi ibu. Kacaro ke oso. Amulan kali oso. Tara langsung. Kita buka ya. Innalhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsiran. Shadaqallahu. Alhamdulillah di sore hari ini kita dapat bersilaturahim, dapat bermuajahah dalam agenda kajian rutin Majelis Taklim Mar'atus Sholihah. Sesuai dengan namanya, mudah-mudahan menjadi istri dan ibu yang sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Diawali dari saya bertanya, ibu-ibu mau ke surga bu? Syaratnya ayah opat ke suaminya. Anu hiji syarat istri mau ke surga nyata sholat 5 waktu osok bu? Insya Allah. Anu kedua puasa di bulan Ramadan osok bu? Insya Allah. Anu ketiga menjaga pandangan, menjaga martabat, menjaga diri, tidak memasukkan orang lain di luar mahram kita tanpa izin suami osok bu? Insya Allah. Anu keempat taat ke suami ya osok bu? Nah, lalena yang kalau dia ya. Padahal ada dalam hadisnya dijelaskan min ayyi abwabil jannati siti. Kita bisa masuk surga dari pintu manapun ketika 4 syarat tersebut. Ya, jadi pertama-tama nangkangkeun abdi ka ente Mar'atus Sholihah. Mudah-mudahan ini menjadi doa menjadi ibu dan istri yang sholihah. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kita semua dapat bersilaturahim tentu atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat di akhir zaman. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, tema di sesi kali ini, majelis ini, pertemuan ini adalah apa bu? Anakmu bukanlah milikmu. Nah, kira-kira nih apa maksudnya? Jadi di sini kita cerita aja ya, beda ada analisis dapat ibu-ibu. Saya tanya di sini yang usia pernikahannya sudah 30 tahun ke atas, cuhen. Ayo, biasanya soal lain yang baru mati, anak mulai soal ini disebut sepe, yang mati disebut apa? Senior. Alin disebut sepe ya. Sekarang yang usia pernikahannya 20 tahun ke atas ada. Oke, kayaknya ada yang 40 tahun ke atas ada ini. Ada 50 tahun ke atas ada. Acu, saya tanya, yang 50 tahun ke atas apakah masalah hidup selesai?
dalam kehidupan kita di masa kini ya. Namun sebelum masuk ke hal yang lebih dalam lainnya, izinkan ananda saya, putra pertama saya, untuk prolog dulu. Prolog ingin cerita terkait dengan sholat gitu ya. Kenapa mau cerita terkait dengan sholat? Karena tidak sedikit ibu-ibu semuanya lainnya datang ke saya itu dalam kondisi murtad. Dan murtad itu diawali dari apa? Dari meninggalkan sholat. Pasti tanya, kenapa meninggalkan sholat? Maka balik nanya, kenapa saya harus sholat? Saya sholat itu kamu 3 kemudian kan itu saya jawab. Itu tidak sedikit klien-klien saya di posisi demikian. Maka di sesi keberapa baru saya sampaikan, sholat saja hati kita masih gelisah. Jadi kalau ibu-ibu idealnya ketika Allahu Akbar itu fokus gak? Khusyuk gak idealnya? Realita mana saya tanya? Pas Allahu Akbar, emang hebat benar? Salam kami. Nah itu ya. Maka prolog yang akan disampaikan oleh putra saya terkait dengan sholat, yang harapannya ketika kita memperbaiki sholat kita, maka Allah memperbaiki hidup kita. Maka anak izin dari maju terlebih dahulu. Ayo. Ini melatih keberanian saja di depan ibu-ibu di rumah, apalagi malah aku sore amal dan amal. Amin.
tetap dibebaskan berpendapat, dibebaskan melakukan apapun sebagai itu positif, namun tetap ada aturan, tetap ada batasan sehingga itu lebih disiplin. Saya tanya, biasanya di sini generasinya kebanyakan generasi apa nih? Generasi K atau generasi Z, generasi baby boomer atau apa? Generasi K. Generasi K itu generasi apa? Kolomnya. Generasi kentang katanya ya. Nah itu biasanya memang itu kalau kita tidak selesai dengan diri kita, itu terus menerus diturunkan. Bahkan mohon maaf sudah ada penelitiannya, generasi zaman sekarang kalau mereka jadi orang tua dan belum selesai dengan dirinya, menjadi apa? Bahasa kasarnya, bahasa sarkastisnya banyak banget, jadi monster. Bunuh diri zaman dulu mana ada? Nauzubillahimindzalik ya. Zaman dulu mana ada seorang ibu yang bawa anaknya bunuh diri? Tidak sedikit klien saya Gen Z, tangannya itu bekas sayangan. Bahasa zaman sekarang namanya apa tuh? Barcode. Nah, barcode dia kayak barcode banyak sayangan kita. Di sini sudah penuh, tangan kiri penuh, tangan kanan penuh di kaki kita. Nah, bayangkan dengan generasi yang sekarang generasi Z, gitu ya. Kalau generasi apa tuh cucu-cucu kita mungkin yang itu pada mana ngoprek HP. Saya tanya di sini, siapa di sini yang suka melarang anaknya ngoprek HP tapi ibunya ngoprek HP? Nah, poinnya adalah itu. Generasi anak kita atau cucu kita itu berbeda dengan generasi kita. Yang bayangkan kalau mereka jadi orang tua. Nah, makanya tujuan dari tema ini harapannya kita menyelesaikan tentang pengasuhan, ya. Kita boleh lihat bersama materi yang sudah disampaikan. Nah, anak adalah amanah, bukan kepemilikan. Nah, banyak orang tua tanpa sadar memandang anak itu sebagai apa? Perpanjangan mimpi orang tua. Ada yang maksa anaknya jadi dokter karena dulu beliau gak bisa jadi dokter. Banyak. Ada yang memaksa anaknya jadi apa karena dulu beliau tidak bisa. Nah, anak itu bukan perpanjangan mimpi orang tua, karena anak punya mimpinya sendiri. Yang kedua, pengurus ambisi yang belum tercatat, simbol keberhasilan keluarga, bahkan sebagai atlet yang harus selalu mengikuti keinginan orang tua. Ibu-ibu semuanya, hadirin rahimahumullah yang benar-benar Allah berkahi, anak remaja kita kadang-kadang mengikuti saja. Cuma di sini yang suka curhat masalah dengan suaminya pada anaknya. Cuma bahkan ada bahasa ini tong siga kalau berarti atau juga berarti tong siga sahabu tong siga bapana ayat segitu hanya tong siga bapana gitulah dan lain sebagainya. Curhat masalah ayatnya di depan anaknya, bahkan enggak ada lagi saya mau curhat ke siapa gitu ya. Kenapa kebutuhan perempuan 20.000 kata per hari itu? Sampai saya pernah masalah itu, sampai saya pernah masalah suami mata suami nanti warga tidak. Kebutuhan perempuan untuk mengeluarkan 20.000 kata per hari itu harus dibagi-bagi. Pertama, kalau masih memiliki anak kecil bercerita pada anak kecil.
Yang masa lalu dengan apa? Dengan apa? Tradisi. Dengan apa lagi Bu? Silakan. Tradisi. Dengan orang tua, dengan apa lagi? Dengan mantan Ibu. Ada yang mungkin ini kawan-kawan. Klien saya ada 65 tahun. Sampai dia kuliah sama cucunya. Itu Umin katanya lagi teleponan sama mantannya. Bayang gak? Ini disebutnya juga. Karena suaminya masih ada, cuma sudah demensia. Suaminya sudah pikun. Jadi istri itu capek, istrinya alhamdulillah Bu, di usia 65 tahun sehat. Tidak ada hipertensi kan biasanya punya atau segala. Kalau masa kadang nyeri patuangan dapat nyeri sampean dapat nyeri soca itu rasanya. Nah ini alhamdulillah padahal sehat di usia 65 tahun, tidak memiliki penyakit menanggung. Namun suaminya sudah pikun, beda 2 tahun, udah demensia. Ketemu sama mantan, bayangkan. Kami ibu bakal tua apa sama mantan. Hilang deh. Ini karena alhamdulillah sehat, jadi terngiang-ngiang di zaman dulu. Kebetulan sang mantan ini istrinya sudah meninggal. WA-an, teleponan, video callan di usia 65 tahun. Lucu tuh Bu. Anda keamuan saat ini udah kali na. Anu adegan nanti anu dia mama abim nih jangan beli kasmaran beli padahal bapak masih ada. Nah itu maksud saya, harus selesai dengan masalah. Gitu ya, entah karena dulu kita mendapatkan perlakuan tidak baik dari orang tua kita. Mohon maaf. Pola asuh VOC berapa VOC Bu? Belanda, anu keras, anu kasar itu bukan sunnah Rasulullah. Andaikan kita melakukan itu, jangan berdalih kita salah. Kita mengakui kesalahan kita, tapi maafkan pula diri kita jika kita pun melakukan itu pada anak-anak kita. Karena ada pula klien saya usianya 62 tahun, punya 3 anak. Ampun saya menyesal kenapa gagal itu saya datang ke profesional. Sekarang anak saya 3-3 sudah menikah. Anak saya 3-3 sudah menikah, tapi rasa penyesalan saya masih tinggi. Kenapa? Karena saya perfeksionis. Saya harus sempurna, sehingga saya pesan pada anak saya menuntut anak saya harus begini, begitu dan lain sebagainya. Namun efeknya saya lihat sekarang anak saya melakukan hal yang sama pada cucu saya. Baru gitu. Maka saya pada sahabat-sahabat yang memang kebanyakan usianya sudah 50 tahun ke atas, ambil temanya yang tentang utang pengasuhan dan lain sebagainya. Kenapa ambil tema demikian? Agar gak ada kata pelanggar. Ketika sekarang kita ingin memeluk anak kita, ingin memuji anak kita, tidak ada kata kelewat, karena barangkali yang ditunggu oleh anak kita pun adalah hal demikian, dan itu akan berpengaruh pada kehidupan. Ya. Nah, kita baca coba lirik dari atau syair dari penyair ini, anak-anakmu, karena ini salah kayaknya. Kalau nggak salah liriknya itu, syairnya itu, anak-anakmu bukanlah milikmu, bukan anak-anakmu karena anak-anakmu. Harusnya anak-anakmu bukanlah milikmu, mereka adalah putra putri kehidupan yang rindu kepada dirinya sendiri. Mereka datang melalui kalian, tetapi bukan dari kalian. Dan meskipun mereka bersama kalian, mereka bukan milik kalian. Ibu, nanti kita tuh sekarang tuh dihidupi di pos berapa Bu? Pos pertama alam apa? Alam ruh, alam arwah gitu. Alam dimana kita sudah perjanjian sama Allah. Kalau kita itu akan
semuanya enak, betul. Terus apa lagi? Keinginan karena nikmat yang Allah kabulkan secara langsung ada Bu. Apa? Nah, di surga itu semuanya nanti ada. Ibu, Yuswana apa sahabat tahu Bu? Sahabat tahu Bu Yuswana Bu, waktu itu pas surga saya amin. Ini amin amin amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Yuswana sahabat tahu Bu? Dalam satu riwayat ada yang menyebut 25, dalam riwayat yang lain ada yang menyebut 32 tahun sadayana. Mual terus itu. Ibu pada tuanya mual dan melahirkan toilet mual keluar lewat keringat dan keringatnya itu bau apa? Kasturi. Ibu yang mual namanya silahkan ada anak yang tidak memabukkan, ada sungai susu silahkan. Makanya tadi di awal saya sebutkan karena nama MT-nya 200 soal itu upacara. Tadi kita bisa masuk juga min ai abwabi jannati syi'ti. Bisa masuk surga dari pintu manapun, syaratnya empat yang tadi. Tapi naudzubillah ketika kita di siratal mustaqim, di syirat itu naudzubillah thumma naudzubillah masuk neraka itu naudzubillah. Karena siksaan neraka yang termudah apa Bu? Siksaan neraka yang termudah apa? Ketika kita memakai sendal, yang ketika dipakai sendal itu nganggur sampai ibu kita. Nauzubillah ini ibu lalu masak kaca kereta minyak kita punya Bu. Wah, langsung menahan. Dan ternyata mohon maaf dalam hadisnya dijelaskan kenapa perempuan banyak masuk neraka. Dan memang banyak masuk surga pula. Jangan dipotong. Penghuni tidak banyaknya perempuan, penghuni surga pun kayaknya perempuan. Kenapa perempuan banyak masuk surga dalam dalam hadisnya? Karena kufur nikmat. Kufur nikmat pada apa? Pada pemberian suami. Di sini sangat jelas pada suami. Terus ada cuma di sini yang selalu bilang kami suami hilang nyandang oleh-oleh kumaha ibunya besok. Kamu tidak pernah memberikan apa yang aku inginkan. Asal itu tuh asal pacarannya menurunkan aku. Terus itu teh kamu tega. Ayah begitu Bu. Terus ayah segatanya di nah ini itu pertama kalimat sakti perempuan tidak pernah. Kamu tidak pernah gagal. Kalimat sakti kedua perempuan aku selalu. Kamu selalu begini. Kamu selalu menyakiti aku. Padahal tidak selalu. Sekali kalau dalam istilah bahasa Sundanya apa tuh? Kalau bisa tahu lapis hujan sampai eta perilaku sahabat ibu-ibu. Suami melakukan satu kesalahan seakan hilang kebaikan yang lain. Nah itu gitu ya. Jadi bukan kufur atas nikmat Allah, tapi kufur atas nikmat yang diberikan oleh suami. Gitu ya. Kenapa suami itu ingin jadi perempuan? Kenapa suami itu ingin lebih taati? Kenapa kira-kira? Ayo, dia mau tiga raja pisah, tapi apa itu tiga lakukan? Kenapa? Karena beban suami berat. Ya, beban suami berat. Ibu itu sebelum naudzubillah ibu batuknya pakai ulah katanya. Sebelum perempuan dicemplungkan ke neraka obat anu jadi perisai. Malah tidak ada yang mengambil dosa satu sama lain, tidak ada. Dosa itu miliknya sendiri semuanya. Tapi ada perisai. Tidak ditanggung perisai, beda dengan ditanggung
Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu adalah cobaan bahagia. Jadi saya tanya di sini, aku ternyata uang itu tidak bisa menjamin kebahagiaan. Setuju tidak, Bu? Setuju nggak uang tidak bisa menjamin kebahagiaan? Mau jawab begitu, lalu bisa lebih. Lalu sedikit sedang tidak menjamin, lalu seberapa menjamin, gitu ya. Bahkan ada terapinya, terapi untuk seorang laki-laki atau istri yang emosian, mungkin dia ambil sedekah. Itu terapinya. Karena dengan sedekah belajar empati, belajar empat. Terapinya sedekah. Sedekah itu mau mudah. Untuk senyum, misalnya. Alhamdulillah ya. Nah, ini adalah harta pertama jadi fitnah. Yang kedua, anak-anak jadi fitnah. Tapi mohon maaf sekali lagi, anak kita itu di luar dari kita. Banyak orang tuanya yang solih dan solihah, anaknya masih salah. Betul apa betul? Jadi itu kan kalau baik mengikut emosi silakan baik tahu kita itu ayah, gitu kan. Nah, gitu ya. Jadi anak-anak itu jadi fitnah, ya. Jadi ujian untuk kita. Jangan sampai anak-anak yang senang mereka surga dipanggil. Kenapa ibu saya ke surga? Sedangkan dia begini-begini, jangan sampai. Anak-anak itu jadi fitnah, jadi ujian. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Mohon maaf, memang dalil ini diperlukan untuk suami. Para suami, ku anfusakum wa ahlikum. Jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Memang ini diperlukan untuk suami. Tapi kalau kita sayang pada suami, saling membantu. Saya tanya, ibu yang melakukan tugas sahabu, suami, ibu dari dari mana ya, karena tugas suami. Tapi kalau itu dapat, Eva jadi naon, membantu tidak. Kalau istri yang bekerja sedekah, berkaya, ayah saya alhamdulillah serius dan oke berkaya. Ibu kalau punya cucu, punya anak perempuan, nanti suaminya di 5 tahun pernikahan pertama jangan sampai istrinya bekerja habis-habisan. Dia kan suaminya yang tentu yang mencari nafkah. Ini 5 tahun pertama pernikahan ini krusial sekali karena akan jadi kebiasaan. Kalau biasa sama istri disedekahi, disedekahkan. Kalau jadi sedekah istri itu bukan nafkah, sedekah. Suami saja yang nafkah itu sedekah terbaik. Apalagi kalau istri, ini berkali-kali lipat istri yang membantu kebutuhan suami yang harus oleh suami berkali-kali. Tapi istri boleh begitu dalam kondisi darurat. Kalau tidak darurat, istri berkarya, gitu ya. Fokusnya pada apa? Kalau istri bahagia apa tuh? Minimal anak itu sayang wae. Karena sebu, ibu nongkrong kesal laporan lagi, ya biasanya kesal-kesalan gitu. Jujur bu, ya di masjid yang mabok. Ibu nongkrong kesal laporan kali, nyusahan kali, ya biasanya kesal-kesalan. Suami, tapi salah suami masuk jadi hujan angin keberat. Nah akhirnya setelah tidak sedikit usia remaja yang datang ke saya, kenapa si mama ambek-ambekan mereka saya, padahal pas saya sadar si bapak. Nah gitu ya. Nanti dia mau pulang berantem dengan suaminya, berantem dengan istrinya di depan anaknya. Tapi ayahnya canggih, bukan pas saya sama cerokin lewat nol, reak-reak. Pokoknya menggalau-galau ini Pak Baru. Namanya tempat sahabat ya. Itu yang berkali
ilaihir raji'un di ayat selanjutnya, bahwa sesungguhnya kita milik Allah dan kita akan kembali kepada Allah. Ya, Ibu, setelah kita melihat berita yang setelah terus dapat Allah membalik-balikan harta dari atas ke bawah, dari bawah ke atas, dalam hitungan detik. Kita itu hanya debu dari debu, betul nggak? Seketik debu dari debu, itu udah ke debu. Nah, itu buat gitu ya. Saya kan kuliahnya sekarang masih kuliah di Jakarta. Ada sahabat saya keliling-keliling kita, kalau habis kuliah tuh keliling-keliling di perumahan-perumahan artis-artis. Sahabat saya berbicara, kamu, dia rumah sebarang miliar ya, gitu ya. Jika mau cicilan lagi, udah cicilan, udah cicilan lagi, udah cicilan. Saking aku pengen cicilan, udah cicilan. Poinnya, dengan kondisi demikian Allah itu mudah, gitu ya. Kalau kita fokusnya hanya pada harta yang menjadi kebahagiaan, mudah sekali untuk dibalikan. Berarti satu teknologi ayat yang itu benar-benar Nabi Sulaiman. Berarti satu teknologi tos elek itu zaman sabuk, tapi nama itu sabuk. Oh, pada seseorang tapi itu semua biasa melek. Sekali lagi saya sampaikan, ibu, mau penting mas sehat terus
menjadi anak-anak yang berguna untuk usaha dan bangsa. Itu Ibunda Habibie. Kemudian setelah menikah, Bunda Ainun. Selevel Profesor Dr. Yusuf Habibie seringkali disesuaikan ke Bunda Ainun. Jadi lawan itu sesuai suami. Perempuan itu jadi rem untuk suami. Andaikan perempuan ternyata ke suami diantar ke suami tersebut, karena suami seringkali ya begitulah suami biasanya di mana? Lewat apa suami yang seringkali jadi biasanya lewat apa? Mata. Ada kalau perempuan lewat apa? Perempuan itu sebenarnya seringkali mandi ngomel. Nah, itu kalau laki-laki biasanya di mata. Seringkali melihat ya haram untuknya. Nah, kalau tidak jadi rem, istrinya tak akan jadi apa suami ya. Nah, itu pertamanya dia kita tuh tetap pemimpin untuk diri kita minimal dan untuk anak-anak kita lah. Itu kan di semua masa juga usaha. Ketika kita sekarang dilanda ujian apapun, di usia pernikahan kita 10 tahun, 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, semuanya ada ujiannya, gak akan berakhir. Bahkan bukan sampai akhirnya. Ya udah, kita tuh kalau kata Imam Ghazali, kita tuh mati gak Bu? Saya tanya, kita tuh mati gak? Ayo, kita tuh mati gak? Kita tuh gak akan pernah mati. Tapi jangan disamakan dengan Allah. Cuma gak ada awalan, gak ada akhiran. Maksudnya itu ketika meninggal itu hanya berpindah alam. Ruh kita hidup, jasad kita yang hancur dimakan oleh cacingan. Tapi kalau yang soleh utuh, yang soleh yang utuh, jasadnya utuh banget, gitu ya. Tapi pada dasarnya dimakan cacing tangan ya jasadnya yang rusak, ruhnya kita hidup. Jadi di alam kubur kita itu, di hari bangkitnya kita hidup, yang dipanggil siapa? Nama ibu bin bapaknya. Ya, jadi kita tidak pernah mati pada dasarnya, yang nanti kita tuh dipanggil nama kita bin bapak. Ya, nah ini jadi sampai kapan? Ini kata Rasulullah. Sampai kapan ujian kita selesai? Sampai kapan Bu? Kata Rasulullah, sampai engkau bertemu denganku di telaganya. Itu ujian kita selesai. Berarti sampai kapan Bu? Sampai menikah, sampai di surga. Berarti ayat ibu masih panjang. Masih panjang ayatnya, ayo menyerah ayat saya remaja. Tos minum Baygon, tos minum Wimol, tos gantung diri, yang mau. Kok aku aja tinggal tapi ayat yang hidup meninggal. Gitu ya. Jadi saya selalu tanya nih pada kalian yang remaja-remaja, kenapa mau bunuh diri dan sebagainya, saya tanya. Yang satu ujian saya begini. Kemudian di sesi beberapa, bukan sesi pertama ya Bu ya. Kalau sesi pertama saya mendengar 90%, saya berbicaranya 10%. Nah, baru di sesi-sesi selanjutnya kalau sudah baru saya berdalil. Makanya anak-anak sekolah ibu-ibu masuk ngadalin lain. Ngadalin suami, oke didalilkan. Ibu, kita tuh sebagai istri gak bisa mendidik suami kita. Ibu nanti jadi salah. Kok kita istrinya gak bisa kita mendidik suami kita? Betul, kita hanya membantu saja. Saya selalu tanya, terus suami ibu mau emang selesai ujian? Terus saya tanya lagi, biar katanya ketawa. Katanya bakal dilolos, mana bukan? Katanya kalau bisa menjawab kamu tanya, kamu bertanya-tanya, mau bisa katanya. Ditanya,
Jadi Abi ngajak mau dua-duanya bukan pilihan, gak usah dipilih. Apa mesti dipilih? Lah susah jadi laki-laki tuh kayak gitu lah. Salah. Kalau apa lagi punya hanya memuliakan istrinya barang satu itu di dunia dan di akhirat. Karena jelas dosa pada orang tua itu dibalasnya itu bukan hanya di akhirat, di dunia. Kalau misalnya memuliakan ibunya saja, istrinya menangis, sama saja. Tidak akan bahagia pula di dunia dan di akhiratnya pula, apalagi dia seorang surti mengatakan aku. Jadi saya selalu jawab, itu bukan pilihan. Kalau memang sulit, silakan bapak atau akang terapi. Silakan mau profesional mau ustaz silakan selesaikan. Itu bukan pilihan. Keduanya harus baik. Cuma bapak harus punya trik. Jangan semuanya disampaikan. Pas semua asal istilah tertib keluar, salah cari masker. Kalau sudah tahu istri kita tipe yang cemburuan, jangan semuanya disampaikan. Bukan tersembunyi pula. Ada titik-titik yang tidak perlu disampaikan. Kalau sudah tahu ibu kita ternyata cemburu pada menantu perempuan yang meskipun idealnya tidak perlu, jangan pula kita sampaikan semuanya pada ibunya kita. Maka yang pilihan hanya dua-duanya harus dimuliakan. Nah, di sini jelas juga tidak maka mau ada ibu bapak amal dulu ilami salatin sedangkan jariyatin orang diminta Pak Uli awal solihin ya. Nah, kalau kita meninggal semua amal kita akan putus kecuali 3 perkara. Perkara apa? Sedekah jariah yang bermanfaat dan doa anak yang soleh. Banyak yang bertanya doa anak yang soleh itu maksudnya kemana Bu? Kemana tergantung putra putri kemana? Ayo, tergantung orang balik kemana? Atau mungkin dalam tafsir Ibnu Katsir dijelaskan maksud anak yang soleh ini semuanya bukan ada anak. Berarti itu termasuk putra yang soleh, hamba Allah yang soleh dan soleh. Bukan hanya anak kita, anak-anak itu seperti bunga doakan anak. Nah gitu ya. Nah itu yang akan dibalik doa orang tua pada anakmu saja. Dan tadi ada dalil tadi yang menunjukkan ketika meninggalkan posisinya demikian. Ya, oke, karena katanya sampai jam 17.15. Sebelum saya closing sudah selesai nih slide 3. Nanti saya akan menyampaikan slide terakhirnya. Barangkali ada yang mau bertanya dulu, silakan. Barangkali ada yang mau ditanyakan sebelum saya penutupan, maka mau bertanya, mau curcol, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Nama saya Bu Ismantini dari Hakim Negara Lode. Mohon maaf dan mohon izin karena apa yang ingin saya sampaikan mungkin keluar dari tema, namun masih ada hubungannya dengan anak-anak masa sekarang ini. Ibu saya yang saya hormati, melihat keadaan pada saat ini, saya sangat prihatin dengan kemajuan teknologi. Bukan karena kemajuannya, namun ada dampaknya. Dampaknya mungkin yang positif juga ada, namun yang negatifnya tidak kurang
ini melihat keadaan anak-anak sekarang ini, anak yang baru saja sekarang itu sangat ketergantungan dengan HP. Jadi anak umur 3 tahun kalau dilihat sekarang 2 tahun sudah bergelut dengan HP, susah untuk dipisahkan. Sehingga kalau diperhatikan anak itu menjadi egois, kemudian juga emosional, mudah sekali tersinggung, kemudian komunikasi dengan rekan yang lain juga atau dengan lingkungan keluarga juga kayaknya kurang karena sudah terfokus dengan HP. Nah, barangkali kalau kita lihat juga mungkin salah satu penyebabnya juga karena tidur orang tua juga. Di sini mungkin orang tua juga. Namun mungkin kita tidak bisa menyalahkan karena orang tua juga butuh dengan pekerjaannya, mungkin ada hubungannya. Namun barangkali ibu saudara punya trik yang itu bagaimana kira-kira untuk mengurangi kebergantungan terutama anak-anak yang kita lihat bukan hanya ini karena ibu mungkin sudah tua dan banyak cucu sehingga ini melihat kenyataan cucu saja susah sekali untuk lepas dari HP. Barangkali itu terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, izin saya coba jawab ya. Nah, ini menjadi tantangan
silakan, itu biasanya butuh bantuan profesional. Ya, itu saja sepertinya ya. Bukan untuk kita dalam majelis kali ini. Ya. Sudah selesai nanti saya closing atau ya. Jika sudah terakhir dari saya, kita baca Quran surah Al-Quran ayat 74 bersama bahwa ini yang berkali kita baca, doa yang berkali kita baca, Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ibu semuanya, khusus untuk diri saya pribadi, kita tidak bisa membersamai setiap momen anak kita. Jangankan anak jauh, anak ayah disisik dipantok, gitu ya. Tapi minimal kita hadir dalam 3 pertama, ketika anak sedih, anak sakit, dan anak prestasi. Aku sekolah saya terakhir dari saya, tidak ada kata terlambat, tidak ada kata gagal selagi kita mencoba untuk terus-menerus memperbaiki diri dari hari ke hari. Hatur nuhun atas atensinya. Mudah-mudahan ibu-ibu sadayana merehat lahir segala batinnya. Mohon maaf jika dalam pertemuan ini, dalam majelis ini ada kata atau perilaku yang berkenan di hati dilakukan Bu. Alhamdulillah, dimaafkan saudara yang sudah melakukan. Jika ingin bersilaturahmi lewat media sosial, mudahnya media sosial silakan boleh dicek di Instagram @ambu.channel atau akun pribadi saya @ambu boleh. Silakannya kalau ingin bersilaturahmi lewat media sosial. Terima kasih yang perlu saya lakukan bila disabilitas wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakallah khairan katsiran kepada Ustaz dan Bapak SPC yang sudah menyampaikan materinya yang sangat luar biasa. Mudah-mudahan ibu-ibu menangkap setelah menerima materi barusan, mudah-mudahan kita menjadi